Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya? Sudah siapkah hari ini untuk belajar? Alhamdulillah semuanya sudah siap ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya. Nah, jadi walaupun kita sedang berpuasa hari ini, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang hukum bacaan alif lam atau al-syamsiyah dan al-qamariyah. Nah, anak-anak, perhatikan baik-baik video dari Ustazah supaya tidak ada yang terlewat dan anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, simak baik-baik video dari Ustazah ya. Dan jangan lupa siapkan bukunya, Al-Quran Hadis LKS-nya ya, sambil menonton video dari Ustazah. Nah, ilmu tajwid mengajarkan kita cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salah satu pembahasan ilmu tajwid adalah tentang alif lam atau al, qamariyah dan syamsiyah. Alif lam biasanya diletakkan di awal kata tulisan Arab untuk menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata benda atau isim. Nah, kata benda itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim ya. Cara membaca alif lam atau al dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu alif lam qamariyah atau al qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, jadi kita akan belajar ilmu tajwid anak-anak tentang al qamariyah dan al syamsiyah ya. Ini sangat penting sekali ya saat kita membaca Al-Quran. Jadi tolong diperhatikan dari awal sampai selesai. Yang pertama, hukum bacaan al-syamsiyah. Alif lam atau al-syamsiyah itu adalah apabila ada alif lam atau al yang bertemu dengan huruf syamsiyah yang 14 ya. Alif lam atau al itu bertemu dengan huruf 14 ini anak-anak. Nah, ini nanti hurufnya tolong dihafalkan ya. Hurufnya anak-anak harus hafal ini. Kalau al bertemu dengan ta itu namanya al-syamsiyah ya. Temu sa, del, zel, ro, za, sin, shin, swab, ba, lam, dan nun. Ini nanti namanya al-syamsiyah kalau bertemu dengan 14 huruf ini. Ya, diingat-ingat ya 14 hurufnya ini. Nah, sampai di sini paham anak-anak al-syamsiyah? Nah, ini cara membaca alif lam atau al-syamsiyah adalah dengan diidgham atau masuk atau syiddah. Jadi disudahkan ya, yaitu huruf lamnya tidak dibaca atau langsung dilewati dan membacanya huruf setelahnya, dan di atas huruf tersebut diberi tasydid. Karena itu alif lam atau al ini juga disebut idgham syamsiyah ya. Jadi membacanya itu diidghamkan anak-anak. Nah, huruf lamnya itu tidak dibaca ya, tapi langsung dilewati dan membaca huruf setelahnya, setelah alif lamnya. Jadi tidak dibaca. Nanti Ustazah berikan contoh supaya anak lebih memahami ya. Nah,
Selanjutnya, syamsiyah artinya itu matahari. Jadi alif lam atau al diibaratkan seperti bintang, dan 14 huruf tadi itu, 14 huruf tadi ya, seperti matahari. Sehingga jika ada matahari, maka bintang tidak akan terlihat. Karena itu, jika 14 huruf tersebut bertemu dengan alif lam atau al, maka lamnya tidak dibaca, ya kan? Kalau terbit matahari kan bintangnya tidak terlihat anak-anak, betul kan? Makanya diibaratkan seperti itu al-syamsiyah. Kalau bertemu dengan alif lam di huruf 14 tadi, maka itu tidak dibaca, jadi tidak terlihat, tidak dibaca ya. Nah, nanti di belakang akan Ustazah beri contohnya ya. Nah, sekarang hukum bacaan al-qamariyah. Alif lam atau al-qamariyah adalah itu apabila ada alif lam atau al yang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Yang 14 juga sama ya, 14 itu apa saja? 14 itu ada alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, dan ha. Jadi diingat-ingat anak-anak 14 huruf ini ya. Beda huruf-hurufnya dengan 14 huruf al-syamsiyah. Selain 14 huruf al-syamsiyah itu berarti huruf al-qamariyah ya. Ini diingat-ingat ya. Nah, cara membaca alif lam atau al-qamariyah adalah dengan diidhar atau jelas ya, yaitu alif lam tersebut diberi tanda sukun atau mati dan dibaca jelas berbunyi L. Karena itu alif lam atau al ini juga disebut idhar qamariyah. Qamariyah artinya bulan. Alif lam atau al diibaratkan seperti bintang. Ya, dan 14 huruf di atas huruf 14 tadi itu seperti bulan anak-anak, sehingga jika ada bulan maka bintang juga terlihat jelas. Karena itu jika 14 huruf tersebut bertemu alif lam atau al maka dibaca jelas. Nah, bedanya di sini ya anak-anak, kalau al-syamsiyah itu alnya tidak dibaca ya, sedangkan al-qamariyah itu alnya dibaca jelas ya, karena diibaratkan qamariyah itu seperti bulan. Nah, jika ada bulan maka bintang juga terlihat jelas di malam hari kan. Kalau ada bulan kan munculnya di malam hari, pasti ada bintang-bintang ya. Nah, sampai di sini anak-anak bisa paham ya dan bisa membedakan hukum bacaan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Nah, sekarang perhatikan contohnya ya. Perbedaannya dari al-syamsiyah dan al-qamariyah. Nah, ini sudah contohkan yang al-syamsiyah terlebih dahulu. Contohnya asyamsu. Asyamsu ya. Asyamsu ini, lihat, ini adalah alnya anak-anak, alif lamnya, alnya. Tapi asyamsiyah itu tadi cara membacanya adalah tidak dibaca alnya atau dilewati. Jadi bacanya asyamsu, asyamsu ya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak dari contoh pertama ini. Asyamsu, jadi dibacanya setelah huruf alif lam yang bertasjid yang dibaca ini ya. Nah, contoh kedua, malikin nas. Nah, ini ada alif lam, tapi alnya tidak dibaca. Yang dibaca huruf setelahnya, yaitu nun yang bertasjid ya. Nah, dari contohnya ini
bisa dibaca sendiri ya, dan sudah bisa terlihat bedanya ya. Nah, sekarang alif lam atau al-qamariyah. Contoh, wal qamaru. Nah, wal qamaru. Nah, ini alif lamnya tetap dibaca karena al-qamariyah itu alif lamnya dibaca dengan jelas. Makanya al-qamariyah itu alif lamnya dibaca ditandai dengan tanda sukun di atasnya. Wal qamaru ya. Nah, contoh kedua minal jinnati. Nah, minal jinnati. Nah, ini ada alif lamnya, di atasnya ada sukun. Ini dibaca dengan jelas ya, anak-anak. Sampai di sini anak-anak bisa memahami perbedaan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Nah, ini adalah contoh-contoh ya anak-anak. Yang bawah ini bisa dibaca sendiri ya. Anak-anak kan sudah pintar. Nah, sekarang tugas anak-anak kalau sudah memahami perbedaan cara membaca al-syamsiyah dan al-qamariyah, anak-anak tugasnya adalah mencari contoh di dalam Al-Quran ya, mencari 5 contoh bacaan hukum bacaan al-syamsiyah dan 5 contoh hukum bacaan al-qamariyah. Jadi dibuat seperti ini ya, dibuat seperti ini, di tabel seperti ini. Silahkan dibuat di buku tulis kalian masing-masing ya, bikin 5 ya, selain yang Ustadzah contohkan ini. Jadi bikinnya tidak boleh sama dengan contohnya Ustadzah ya. Silahkan kalian buat sendiri, cari di Al-Quran, ada banyak sekali anak-anak ya. Nah, itu ya tugasnya ya. 5 contoh masing-masing 5, al-qamariyah 5 dan al-syamsiyah 5 ya. Nah, sudah jelas ya untuk tugasnya ya, dan materinya juga sudah bisa dipahami ya. Nah, silakan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan jangan lupa berdoa, juga tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali dengan Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.